Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, an agreement between two. Nah, berarti sebuah perjanjian atau persetujuan antara dua orang atau lebih yang melahirkan, ya. Obligation itu kan hak ya, dan kewajiban, yang melahirkan kewajiban kepada para pihak, ya, bukan untuk atau tidak melakukan sesuatu kepada para pihak. Nah, itu kalau menurut Black Dictionary. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah perjanjian itu ada beberapa tahapan, ya. Unsur kontrak itu, ya, ada kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak. Fakta ini berarti adalah apa yang dikehendaki oleh para pihak yang nanti akan dituangkan sehingga nanti akan melahirkan bentuk sebuah perjanjian. Konsekuensinya akan adanya hak dan kewajiban. Menyebut komitinya pada datang lagi yang bilang adanya persetujuan yang dibuat secara tertulis. Tetapi dalam kontrak, kalau dalam perjanjian atau kontrak sebenarnya kan boleh aja tidak tertulis. Nah, ini cuma pengertian yang diberikan oleh Charles. Karena pada umumnya sekarang di era modern ini jarang. Tapi ada juga perjanjian yang sifatnya sederhana, nilainya mungkin tidak seberapa, itu dibuat orang dalam keadaan tidak tertulis. Anda jual beli ke pasar, mana ada yang salah menegokan kontrak, sebenarnya itu termasuk perjanjian juga, yaitu perjanjian jual beli. Nah, dicantum. Cuma dia di sini mengaitkan dengan sebagai bentuk yang tertulis, karena pada umumnya, ya. Tapi tidak semua, kan? Nah, kemudian adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis. Kontrak itu ada beberapa tahapan. Tahapan pre-kontraktual itu sebelum dilaksanakannya kontrak. Yang kita tuh pra-kontrak. Tahap kontraktual yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak kedua belah pihak. Nah, kemudian tahap post kontraktual, ya, yaitu pelaksanaan perjanjian post. Atur bahwa suatu perjanjian adalah dalam pasal 13 disebut pengertian di sini adalah suatu persetujuan atau perjanjian adalah sebuah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Nah, pengertian definisi dari pasal 13 ini dianggap mengandung kelemahan karena tidak dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang bagaimana, kan? Perbuatan itu terlalu luas. Ada perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Nah, ini juga menjadi kelemahan dari pasal 13. Selain itu, satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Nah, seolah-olah ini hanya satu pihak saja. Ada kan perjanjian timbal balik. Pada umumnya kan perjanjian hak dan kewajiban saling berhadapan, saling mengikatkan diri. Nah, itu kelemahannya, sehingga terlalu sempit, sehingga lebih idealnya diberikan kata saling. Sehingga rumusan yang ideal dari subjeknya adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Nah, ini perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit, yaitu mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum di lapangan hukum harta kekayaan saja kalau dalam buku 3 BW, ini yang dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Nah, jadi semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bukan hanya di lapangan harta kekayaan, ini kalau dalam arti luas. Jadi tidak hanya
Nah, ini dalam buku 3 BW, tetapi juga mencakup perjanjian yang diatur dalam buku 1 BW. Perjanjian apa yang ada dalam buku 1 BW? Yaitu misalnya perjanjian kawin. Ya. Itu ya. Itu juga termasuk adalah perjanjian. Ada macam-macam perjanjian, Ibu tidak menjelaskan apa itu perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik tak sempurna, tolong dibaca lagi. Nanti kalau ujian Ibu review lagi, ada salah, jangan kepada Ibu tidak menjelaskan. Nah, jadi kan ada yang sepihak. Kalau sepihak itu Ibu contohkan, contohnya hibah, karena hanya ada satu pihak yang mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Juga ada perjanjian timbal balik, contohnya kan jual beli. Nah, silahkan jelaskan apa nanti, apa yang dimaksud perjanjian timbal balik. Nah, ada juga perjanjian timbal balik tak sempurna. Nanti dulu waktu kuliah Ibu, kalian kelas Ibu ya, Ibu suruh cara perjanjian konsensual, ada perjanjian real dan ada perjanjian formil. Nah, Anda harus bisa membedakan ketiga hal ini. Nah, juga ada perjanjian bernama dan tidak bernama dan perjanjian campuran. Nah, kenapa ada perjanjian yang bernama dan tidak bernama? Masih ingat? Kalau perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang ada di dalam, diatur dalam BW atau KUH Perdata. Contohnya jual beli, atau hibah, sewa menyewa, kan itu ada. Nah, sedangkan perjanjian tidak bernama, perjanjian yang tidak ada di dalam KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama lahir dari apa? Adanya tadi, yang asas tadi. Nah, kebebasan berkontrak. Banyak perjanjian tidak bernama di dalam praktek. Contohnya perjanjian leasing. Nah, tidak ada kan diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian sewa beli itu lahir dalam praktek karena adanya tadi kebebasan berkontrak. Perjanjian kerjasama apa misalnya kayak seperti Grab, itu kan ada kerjasama juga yang menjasa antar. Nah, juga perjanjian waralaba. Nah, itu kan tidak ada di dalam KUH Perdata. Nah, sehingga bisa melahirkan perjanjian-perjanjian dalam bentuk baru. Dasar hukumnya itu tadi. Nanti ya. Nah, kemudian ada lagi perjanjian campuran, masih ingat campuran? Contohnya, nah, misalnya ada di KUH Perdata itu, tetapi dia mix perjanjian sewa beli. Itu contohnya, ya. Nanti silakan baca lagi perjanjian liberator, obligator, dan perjanjian kebendaan. Nah, juga perjanjian pembuktian, perjanjian untung-untungan, dan perjanjian publik. Nah, ada perbedaan atau macam-macam perjanjian. Nah, perjanjian sepihak timbal balik. Nah, juga timbal balik tak sempurna. Nah, itu ya. Yaitu perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya di satu pihak. Tadi ini sudah Ibu jelaskan. Nah, ini. Nah, nanti terkait risiko juga perjanjian timbal balik atau sepihak nanti ada kaitannya dengan masalah siapa yang menanggung risiko. Nah, pada perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik tak sempurna, risiko ada pada kreditur. Nah, pada perjanjian timbal balik pada asasnya risiko ada pada debitur. Nah, ini juga pasal 1266 berlaku juga perjanjian timbal balik. Nah, ada perjanjian konsensual, ada perjanjian real. Nah, satu hal perjanjian formil. Ini harus diperhatikan waktu membuat kontrak. Kenapa? Karena kalau tidak dipenuhi syarat-syarat formil dari sebuah kontrak, itu akan bisa berakibat perjanjiannya batal demi hukum. Ya. Nah, apa contoh perjanjian formil? Ada yang masih ingat? Perjanjian formil contohnya formil. Karena harus syarat-syaratnya selain syarat perjanjian harus di hadapan PPAT, ya kan? Nah, itu adalah dan bentuknya harus tertulis. Juga perjanjian jasa konstruksi disyaratkan adalah perjanjian tertulis, ya. Nah, sehingga itu adalah syarat formil. Maka itu namanya perjanjian formil.
Kan ada syarat substansi, ada syarat formil. Nah itu diperhatikan kalau menuangkan sebuah perjanjian. Nah kemudian ada perjanjian bernama, tadi perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran. Nah campuran itu ada beberapa teori ya, teori kombinasi, teori absorpsi, teori sui generis. Tapi pada umumnya adalah teori sui generis. Cari lagi bahannya lah, masih ada lah. Perjanjian liberator, kalau ada minta kawannya perjanjian obligator, perjanjian kebendaan. Nah ini ada beberapa macam perjanjian lah. Nah ini tadi bahwa hukum perjanjian itu kan menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian, sehingga terciptalah hak-hak perseorangan. Tapi ada syaratnya dan ada batasannya dalam membuat perjanjian. Ada 3 batasannya. Apa? Asas kebebasan berkontrak ini. Tadi apa? Apa batasannya? Asal tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 3 itu batasannya. Ya, itu boleh kena memulai perjanjian apa aja asal tidak bertentangan dengan hak tersebut. Nah, apa jika syarat subjektif tidak terpenuhi? Yaitu dapat kalau dapat itu kan bisa batal, bisa tidak. Sepanjang tidak ada pembatalan maka perjanjiannya adalah sah saja. Nah beda kalau syarat objektif tidak terpenuhi, itu batal demi hukum. Tetapi juga pembatalannya juga harus ditetapkan oleh pengadilan, ya tetap juga dulu mengajukan pembatalan. Tapi ini akibatnya batal demi hukum, ya, bahwa perjanjian itu dianggap sejak lahir itu dianggap tidak ada. Tapi sepanjang ya, tapi karena kita kan negara hukum ya harus dilakukan pembatalan ke pengadilan. Nah, syarat objektif salah satunya kausa yang halal ini ya tadi tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Nah itu kausa yang halal. Jangan dulu ada pernah contoh jelaskan syarat kausa yang halal. Ya, berikan contohnya. Dia memberikan seperti katanya, maaf ya ini untuk yang muslim ya, mungkin dia muslim tidak boleh makan daging ini katanya. Nah dia ke situ kenapa jadi terkait halal haram? Bukan itulah, karena rupanya waktu kuliah ada memperhatikan ya, tolong ya, bukan itu maksudnya. Ini halal ini maksudnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Ada juga sih yang menggunakan kausa yang legal, tapi pada umumnya kita sudah terbiasa dengan kausa yang halal menurut undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Nah itu sepakat jelas ya, pertemuan kehendak saling mengisi dengan cara dinyatakan. Nah kalau secara tertulis dinyatakannya waktu ditanda tangani, kalau lisan waktu sepakat ya. Nah kalau yang online, nah sejak kapan? Nah itu yang perlu digali. Sejak kapan kalau orang kita jual beli misalnya lewat online? Sejak menyatakan setuju memilih, nah itu kan ada prosedur-prosedurnya. Nah sejak kapan? Nah sepanjang sudah ada, kalau dibatalkan lagi biasanya mungkin itu sudah dianggap sudah kekuatan. Kan biasanya ada lagi kayak kita pesan lewat Shopee, masih ada waktu kan membatalkan, berarti itu oleh pihak Shopee masih dimungkinkan dilakukan batal ya. Kalau berarti belum mengikat lagi itu ya, karena dia masih memberikan kesempatan kita ada jadi. Tapi kalau sudah berapa masuk ke tahapan berapa, mungkin kalau sudah berapa jam itu nanti baca aja aturannya. Nah itu akan menentukan, karena kita sekarang hubungan hukum tidak bersifat konvensional lagi, sudah beralih banyak ke dunia maya. Nah juga adanya kehendak yang menyatakan kehendak, pernyataan kehendak tersebut ditujukan kepada pihak lain, itu tidak terlalu bolak-balik lagi, sudah dijelaskan waktu dulu ya. Nah ketentuan tentang penawaran ya, nah ini perjanjian. Nah cara menyatakan kehendak kan bisa secara diam-diam, secara tegas,
ada lisan dengan tanda atau dengan tertulis. Tapi pada umumnya adalah tertulis. Itu kalau sifatnya biasanya perjanjiannya penting atau nilainya besar. Tapi kalau perjanjiannya dianggap nilainya kecil atau dianggap pada umumnya sudah cukup atau tidak terlalu penting, lalu mereka lisan aja, anak mesan wadai lah, lewat telepon aja 3 itu kan berarti dia menganggap itu mungkin kecil, lawan tidak seberapa, atau dianggap sudah biasa aja lisan. Itu pertimbangan itu tertulis biasanya karena tujuannya nanti akan dijadikan apa? Tujuannya orang membuat kontrak itu tujuannya apa? Untuk sebagai alat bukti nanti, dan juga agar lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, sehingga tertulis ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Jadi ada akta otentik, ada akta di bawah tangan. Hanya sepakat, ya, teori kehendak, ya, teori pernyataan, nah teori kepercayaan, teori bertanggung jawab. 4 ini ya, nanti dibaca aja. Nah, saat lahirnya, tapi ini teori ini sudah konvensional. Teori-teori ini teori pernyataan, teori pengiriman. Nah, apalagi pengiriman, penerimaan, sebagian sudah usang ya kita teori ini. Nah, sekarang kan teori ini mungkin sudah berkembang harusnya, yaitu teori kapan terjadinya lahirnya perjanjian. Nah, kalau pernyataan misalnya, kalau ini kan pada saat suatu penawaran telah ditulis dan jawaban penerimaan. Nah, keberatan terhadap teori ini adalah karena sulit membuktikan kebenaran kapan saat ditulis dan kapan saat. Masing-masing teori ada kelemahannya. Nah, tetapi dengan sekarang perkembangan hubungan hukum bisa dilakukan dengan elektronik, ya, lewat online. Nah, kira-kira ada yang masuk nggak teori di sini? Nah, ada nggak kalau perjanjian lahir pada saat surat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh yang menawarkan, keberatan teori ini adalah rendah, sebenarnya ada kelemahan. Nah, sekarang mungkin lahir teori-teori baru terkait misalnya hubungan hukum lewat elektronik, online. Ini adalah teori-teori yang konvensional. Tapi apakah ada teori ini yang masih relevan dengan maksudnya yang perkembangan hubungan-hubungan hukum yang lama melalui elektronik maupun dunia maya? Ini kan teori-teori konvensional ya Ibu. Nah, sebuah perjanjian sebagai syarat ada kesepakatan itu tidak boleh adanya dualing dan bedrock. Yaitu tidak boleh ada paksaan, kesesatan dan penipuan. Nah, kesesatan motif ya, kesesatan semu ya. Nah, jadi macam-macam kesesatan. Nah, kesesatan yang dapat dimintakan pembatalan perjanjian, kesesatan yang dialaminya merupakan kesesatan yang secara normal dapat dialami oleh setiap orang. Nah, jadi kalau orang menghadapi seperti ini, pasti orang tuh seperti itu salahnya ya, sesatlah memahami. Orang pada umumnya seperti itu. Nah, ini yang bisa dibahas. Nah, tapi kalau hanya ini aja, kalau orang lain mungkin paham aja, dianggap paham aja isinya. Dia aja yang merasa sesat. Nah, itu tidak bisa menjadi tolak. Nah, itu akan diukur juga. Tapi nanti kalau sudah dalam perkara, hakim yang akan menilainya apakah ini kesesatan yang memang benar-benar kesesatan. Hakim kan yang mempunyai hak untuk penilaian. Nah, dari pihak yang mengemukakan adanya kesesatan, layak kemungkinan timbulnya gambaran yang keliru tentang. Nah, juga harus diperhitungkan apakah yang mengemukakan kesesatan dengan mudah dapat mengadakan pengecekan. Ya, pengecekan benar atau tidaknya. Tapi kalau dia tidak mudah mencek kebenaran ini,
maka itu bisa dikategorikan kesesatan. Tapi kalau dia dengan mudah mengecek, nah ini bisa menggugurkan bahwa alasan si salah satu pihak karena dia kesesatan sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Karena ini adalah syarat sebuah kesepakatan. Kada boleh ada 3 hal, ini doang, dwelling dan bedrock. Nah, ini belum habis. 2, paksaan ya. Nah, bahwa setiap orang pun saat menutup perjanjian kalau dilakukan itu, nah itu nanti dibaca akan juga mengalami hal yang sama. Syaratnya tindakan paksaan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dalam menutup perjanjian. Nah, menimbulkan takut, rasa takut akan kerugian, misalnya. Diancam misalnya. Nah, bedrock ini adalah karena adanya penipuan, sengaja dengan tipu muslihat, dengan serangkaian hubungan untuk menimbulkan kesesatan para pihak. Apalagi berkomplot misalnya, seolah-olah tanahnya misalnya benar, pada yang ini dia pakai semua. Berarti terjadi penipuan, ada serangkaian kata bohong, tipu muslihat, ya. Nah itu ya yang dimaksud penipuan atau bedrock, sehingga dapat dibatalkan. Nah selain itu dalam perjanjian ada penyalahgunaan keadaan, tapi ini tidak ada diatur dalam KUH Perdata. Nah ini biasanya karena posisi yang kuat, karena dia mendominasi sehingga dia bisa istilahnya membuat salah satu pihak mengalami kerugian dengan perjanjian yang dibuatnya. Ya misalnya tenaga kerja dengan pengusaha, kan dominan kan? Nah membuat perjanjian kerja ternyata isinya banyak merugikan pekerja misalnya. Sehingga dalam beberapa jurisprudensi penyalahgunaan keadaan bisa dapat dibatalkan. Nah, kecakapan. Nah, sebagai syarat perjanjian, setiap orang membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kenapa penting syarat kecakapan ini dalam sebuah kontrak? Nanti Anda kalau membuat juga, nah ini akan menentukan juga komparisi. Komparisi itu bagian atas sebuah kontrak. Nah, karena kan orang yang belum dewasa, orang yang tidak sehat akal pikirannya tidak bisa membuat kontrak. Ya kalau dia harus diwakili. Siapa wakilnya? Kalau orang yang belum dewasa, nah orang tua atau nanti yang bertindak, jangan nanti nama anaknya ya, bahwa orang tuanya misalnya selaku pemegang kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Kan anak bisa aja mungkin ada harta, dapat warisan kah dari neneknya atau apa ya, atau walinya misalnya orang tuanya sudah meninggal, maka akan diwakili oleh nah itu dalam kontrak harus disebutkan, bahkan agar tidak jadi permasalahan, apalagi barangnya, objeknya itu objek yang sangat tinggi nilainya, berharga atau penting, minta penetapan pengadilan sebagai wali ya. Kalau orang tua sih secara otomatis ya, yang wali ini biasanya supaya tidak menimbulkan permasalahan. Karena mungkin perwaliannya nanti dimasalahkan, oh dia tidak berhak misalnya jadi wali atau apa. Nah lebih baik minta penetapan pengadilan, baru dia lakukan hubungan hukum. Misalnya anak jual beli nilainya berapa miliar, nah ya harus diperhatikan itu. Nah misalnya orang tidak sehat akal pikirannya, orang dewasa, ini harus pengampunya. Sebaiknya juga minta penetapan pengadilan sebagai pengampu. Takutnya nanti di kemudian hari dipermasalahkan bahwa si pengampu ini masih ada lagi yang berhak atau apa ya. Nah itu kemudian. Nah, tapi kalau ada yang berani ya terserah, tapi resiko itu aja. Tapi ada aja sih yang mungkin aman-aman aja karena malas berurusan terlalu ribet. Nah mungkin apakah nilainya dianggap tidak terlalu signifikan atau apa, malas berurusan ribet kan selalu minta penetapan aja sih dalam masyarakat yang begitu. Nah juga kecakapan bertindak, ada juga kecakapan yang berwenang. Kemarin ingat ya bahwa walaupun pada semua orang itu cakap, tapi ada dibatasi kewenangan oleh 4 hal. Baca di buku Pak Ridwan Sahrani itu ada 4 hal: kewarganegaraan, tempat tinggal, ada kalau ya yang 4 membatasi kewenangan ya. Nah berwenang kada ya, itu juga akan mempengaruhi dalam menentukan subjek-subjek yang akan mengajarkan
para pihak yang akan mengadakan hubungan hukum. Ini sangat penting. Ini yang harus diperhatikan nanti ya kalian ya dalam membuat kontrak perjanjian. Nah, kemudian adanya kesepakatan dari kedua belah ada dua mulai. Nah, syarat objektif, objeknya harus jelas, dijelaskan sedetail mungkin objeknya. Nah itu ya. Kemudian kausa yang halal. Jadi isi perjanjian juga memperhatikan rambu-rambu ketentuan undang-undang itu kan sudah dijelaskan di awal kemarin bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Silakan berdebat. Nah, jadi patut diperhatikan tadi dalam membuat sebuah komparisi kontrak itu ada misalnya si A bertindak untuk atas nama siapa, ini bertindak sebagai wali. Nah seorang kalau badan usaha atau badan hukum siapa yang mewakilinya? Ayo, siapa yang mewakili kalau membuat kontrak? Nah biasanya pada umumnya adalah direksinya kan, direkturnya kan. Di situ dijelaskan bahwa dia bertindak sebagai direksi berdasarkan bisa lebih lengkap anggaran dasar perusahaan nomor ini bahwa dia berwenang untuk melakukan hubungan itu dijelaskan dalam sebuah kontrak yaitu di para pihak itu. Atau bisa juga orang lain walaupun tidak ada hubungan hukum wali, tidak ada hubungan hukum pengakuan, tapi kalau yang dua itu harus tadi orang yang berwenang benar-benar tadi ya, nah itu amannya ditetapkan pengadilan. Misalnya Amin minta bantuan orang, mewakilkan ke orang, nah itu diperlukan apa untuk membuat sebuah perjanjian mewakili kita? Kuasa. Itu harus dijelaskan nanti di dalam komparisi sebuah perjanjian. Nah, ada yang ingin ditanyakan, perjanjian itu sudah ditandatangani dan dibuat, maka yang mempunyai kekuatan sebagaimana tadi apa asas fakta serpada tadi dan asas konsensual tadi, bahwa sebuah perjanjian yang telah disepakati apalagi sudah ditandatangani mempunyai kekuatan sebagai undang-undang, sang undang-undang mengikat para pihak. Bolehkah ada perjanjian dibatalkan? Nah, apa caranya membatalkan? Syaratnya apa untuk membatalkan sebuah perjanjian? Ada dua caranya. Ayo, ada yang tahu caranya? Bagaimana cara membatalkan perjanjian? Urgensi memang pembatalan perjanjian sepihak di KUH perdata tidak ada diatur. Apa ini kategori apa? Wan prestasi atau perbuatan melawan hukum? Karena perikatan itu kan ada yang lahir dari undang-undang, ada yang lahir dari perjanjian. Nah ternyata dalam beberapa jurisprudensi hakim mengkualifikasikan pembatalan sepihak adalah perbuatan melawan hukum. Ya, sebagian besar hakim. Ya, mungkin walaupun ada juga, tapi banyak diikuti jurisprudensi hakim yang menyatakan itu adalah perbuatan melawan. Ya, tadi mungkin adalah benarnya kata Kenneth tadi kan ada asas tadi kan unsur bahwa perjanjian dibuat juga apa? Nah, undang-undang. Nah, sedangkan perbuatan melawan hukum itu kan ada tiga, nanti dilihat ada tiga apa yang dilaksanakan. Sehingga dari tiga itu dia masuk kategori mana? Ya. Kepantasan kah, hak-hak dilanggar hak-hak subjektif kah? Ada tiga nanti dalam. Nanti silakan eksplor lagi apa yang jadi dasar hakim selain asas fakta pada tadi dan alasan lainnya kenapa mengkategorikan perbuatan melawan hukum. Ini jadi PR untuk minggu depan sedikit kita sebelum pemanasan diskusi.